Kejatuhan Ricky. Hari itu dimulai seperti biasa. Ricky, seorang sopir bus kota, menyusuri jalanan yang ramai dengan kendaraan dan pejalan kaki. Suara klakson bersahutan di mana-mana, sementara aroma makanan dari warung pinggir jalan menggoda perutnya yang lapar. Ricky mengenakan seragamnya yang sudah mulai pudar, namun ia tetap berusaha tampil rapi. Sebagai kepala keluarga, tanggung jawabnya semakin besar setelah dia menikah dengan Rina, dan mereka dikaruniai seorang putri bernama Nia yang baru berusia 5 tahun. Ketika Ricky sampai di terminal bus, suasana di sana tampak lebih tegang dari biasanya. Para sopir lain berkumpul, membicarakan sesuatu dengan gelisah. Ricky merasakan sesuatu yang tidak biasa. Salah satu rekannya, Dimas, menghampirinya dengan wajah pucat. "Ricky, kamu sudah dengar kabar tentang pengambil alihan bus oleh pemerintah?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Ricky menggelengkan kepalanya. "Tidak, apa maksudmu?" Dimas menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengambil alih semua bus kota untuk memperbaiki layanan transportasi. Semua sopir akan mengalami seleksi ulang dan hanya segelintir yang akan dipekerjakan kembali. Ketika mendengar hal ini, hati Ricky mulai berdebar. Dia tahu betapa banyaknya orang yang bergantung pada pekerjaan ini, dan dia tidak bisa membayangkan situasinya jika dia kehilangan pekerjaan. Tanpa menunggu lama, Ricky dan Dimas memutuskan untuk menemui Pak Galih, atasan mereka, untuk mendapatkan kepastian. Ketika mereka tiba di ruang kantor Pak Galih, suasana di dalamnya tampak tegang. Pak Galih terlihat tidak nyaman saat menjawab pertanyaan Ricky dan Dimas. "Ya, benar. Ada negosiasi antara pihak bus dan pemerintah. Jika kesepakatan tercapai, kita semua harus melalui seleksi ulang," kata Pak Galih sambil menghindari tatapan mereka. Ricky merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia membayangkan bagaimana dia akan memberi makan keluarganya jika dia kehilangan pekerjaan. Kecemasan itu terus menghantuinya sepanjang hari. Setelah pertemuan itu, Ricky dan Dimas kembali ke terminal dengan langkah yang berat. Di sepanjang perjalanan, Ricky merenungkan nasib yang mungkin menimpanya. Dia tidak ingin kembali ke rumah dan memberitahu istrinya bahwa mereka mungkin akan kehilangan sumber penghasilan. Rina yang selalu optimis, tentu akan merasa hancur jika mendengar kabar buruk ini. Beberapa hari kemudian, berita tentang seleksi ulang mulai tersebar. Semua sopir harus mengikuti tes yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka, dan ini semakin membuat Ricky merasa putus asa. Tes tersebut meliputi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mengemudikan bus, seperti ujian teori tentang hukum lalu lintas yang tidak pernah dia pelajari secara mendalam. Ketika hasil tes diumumkan, Ricky dan Dimas, seperti banyak rekannya yang lain, dinyatakan tidak lulus. Pak Galih terpaksa memberhentikan semua karyawan, termasuk Ricky dan Dimas. Rasa hancur dan kekecewaan menyergap Ricky. Dia merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa menahan air mata. Dia membayangkan masa depan yang kelam bagi keluarganya. Sesampainya di rumah, Ricky mencoba berusaha terlihat kuat di depan Rina. Namun, Rina yang cerdas dan penuh perhatian segera menyadari ada yang tidak beres. "Ricky, ada apa? Kenapa wajahmu terlihat begitu pucat?" tanyanya khawatir. Ricky menarik napas dalam-dalam dan berusaha memberikan senyuman yang meyakinkan. "Tidak ada, sayang. Hanya sedikit lelah," jawabnya sambil berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, Rina tidak percaya. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Ricky mulai mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia mencoba berbagai cara, mulai dari berjualan makanan hingga mencari pekerjaan lain, tetapi semuanya tampak sia-sia. Suatu malam, saat duduk merenung, Ricky mendapatkan ide untuk berjualan cilok keliling. Dia berpikir bahwa ini mungkin bisa membantunya mendapatkan uang tambahan. Keesokan harinya, Ricky mempersiapkan dagangannya dengan penuh semangat. Dia membuat cilok sendiri di dapur, berharap bisa menarik perhatian pembeli. Namun, saat dia mulai berjualan, dia menyadari bahwa tidak semua orang menyukai ciloknya. Bahkan,
Ada seorang pria yang merasa terganggu dengan kehadiran Ricky dan mengancamnya agar pergi dari tempat itu. Ricky merasa putus asa, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia terus mencari tempat lain untuk berjualan, berharap bisa menemukan pelanggan yang lebih baik. Dalam keadaan terdesak, Ricky bertemu dengan Pak Agustian, mantan rekan kerjanya yang juga seorang sopir. Mereka berbincang-bincang, dan Pak Agustian menawarkan Ricky pekerjaan sebagai sopir bus pariwisata. Awalnya, Ricky ragu. Dia tidak ingin terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Namun, dengan keadaan yang semakin sulit, dia akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia berharap pekerjaan baru ini bisa menjanjikan masa depan yang lebih baik. Setelah mengambil keputusan itu, Ricky merasa sedikit lega, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti pikirannya. Dia tidak tahu apa yang akan menantinya di tempat kerja barunya, tetapi dia berharap bisa membawa pulang penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Pekerjaan baru, kejadian aneh. Setelah menerima tawaran Pak Agustian untuk menjadi sopir bus pariwisata, Ricky merasa ada harapan baru. Dia tidak lagi harus berjualan cilok di pinggir jalan dengan ancaman dari orang lain. Pagi itu, Ricky bersiap-siap dengan penuh semangat. Ia mengenakan seragam baru yang diberikan oleh perusahaan bus pariwisata, merasakan bahwa ini adalah awal baru dalam hidupnya. Sesampainya di tempat kerja barunya, Ricky disambut oleh suasana yang berbeda. Bus-bus berwarna cerah terparkir rapi di area parkir, dan para sopir tampak lebih terorganisir dibandingkan dengan tempat kerjanya yang lama. Ricky merasa sedikit lebih tenang, meskipun ada rasa cemas yang masih menggelayuti pikirannya. Ia bertemu dengan teman-teman baru, beberapa di antaranya terlihat ramah, namun ada juga yang tampak dingin dan acuh tak acuh. Saat Ricky mulai menjalani tugasnya, dia diperkenalkan kepada Pak Bejo, bos perusahaan yang dikenal sebagai orang yang tegas. Pak Bejo memberi pengantar singkat tentang pekerjaan dan menekankan pentingnya keselamatan dalam mengemudikan bus pariwisata. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Pak Bejo yang membuat Ricky merasa tidak nyaman. Mungkin itu hanya perasaannya, dia mencoba untuk mengabaikannya dan fokus pada pekerjaan. Selama minggu-minggu pertama, Ricky melakukan perjalanan bersama rombongan wisatawan. Dia mengemudikan bus ke berbagai tempat menarik, mulai dari pantai hingga pegunungan. Meskipun pekerjaan ini lebih baik, Ricky mulai merasakan ada yang aneh. Suatu malam, saat dia menyelesaikan tugas dan beristirahat di ruang istirahat, dia mendengar suara tangisan. Suara itu samar, tetapi cukup jelas untuk membuatnya merasa cemas. Ricky mencoba mencari sumber suara tersebut tetapi tidak menemukan siapapun. Ketika dia kembali ke ruang istirahat, dia melihat beberapa rekan kerjanya mengobrol dengan suara rendah, seolah-olah membicarakan sesuatu yang penting. Ketika dia mendekat, mereka berhenti berbicara dan melihat Ricky dengan tatapan yang mencurigakan. Ricky merasa diabaikan, tetapi dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Hari-hari berlalu, dan kejadian aneh terus berlanjut. Suatu malam, saat Ricky sedang membersihkan bus setelah perjalanan, dia mencium bau darah yang sangat menyengat. Bau itu membuatnya merasa mual, dan dia berusaha mencari tahu dari mana asalnya. Setelah mencari-cari, dia menemukan kerangka bus bekas kecelakaan yang disimpan di dekat toilet. Melihat kerangka bus itu membuat peluh dingin mengalir di dahinya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Ricky mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada salah satu sopir senior, Tono, tentang kerangka bus tersebut. Tono hanya tersenyum sinis dan berkata, itu hanya bagian dari sejarah bus ini. Jangan terlalu dipikirkan. Jawaban itu membuat Ricky semakin bingung dan cemas. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh para sopir lainnya, tetapi tidak tahu apa. Suatu malam, setelah pulang dari perjalanan, Ricky terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat sosok wajah menyeramkan yang muncul dari kegelapan, menuntut sesuatu darinya. Ricky terbangun dengan napas tersengal-sengal, merasakan ketakutan yang mendalam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, tetapi rasa takutnya terus menghantuinya. Di tengah ketegangan itu, Pak Bejo memanggil Ricky ke kantornya.
Dengan serius, Pak Bejo menjelaskan tentang pentingnya melakukan ritual tertentu untuk memastikan bus yang mereka kendarai selalu aman dan menguntungkan. Ricky merasa heran, tetapi Pak Bejo melanjutkan dengan meyakinkan Ricky bahwa ritual ini telah dilakukan oleh sopir-sopir sebelumnya dan memberikan hasil yang sangat baik. Ricky, kamu harus tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah cara kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik, dan untuk itu, kita perlu melakukan sesuatu yang khusus, ujar Pak Bejo dengan nada misterius. Ricky merasa tidak nyaman, tetapi saat melihat tatapan serius Pak Bejo, dia merasa terpaksa untuk mendengarkan lebih lanjut. Ketika Ricky meninggalkan kantor Pak Bejo, perasaannya semakin berat. Dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang di luar batas moralnya. Namun, saat dia berpikir tentang keluarganya dan kebutuhan mereka, dia merasa tertekan. Kapanpun dia mencoba untuk menolak, bayang-bayang ancaman dari Pak Bejo tetap menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan Ricky semakin terjebak dalam dilema. Dia merindukan kebebasan yang dia rasakan ketika menjadi sopir bus kota, meskipun hidupnya sulit. Namun, di sini, dia merasakan tekanan yang lebih besar untuk memenuhi harapan bosnya. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan, dan itu bukan hanya kekayaan yang dia cari. Ricky terus merasakan adanya ancaman, dan suasana di sekitar tempat kerjanya semakin gelap. Suara tangisan yang pernah dia dengar semakin sering muncul, dan dia merasa seperti sedang diawasi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan segera. Dalam ketegangan yang meningkat, Ricky dihadapkan pada kenyataan bahwa dia mungkin harus memilih antara moralitasnya dan kebutuhan keluarganya. Perjalanan menuju kebangkitan kegelapan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ricky bersiap-siap untuk menjalani perjalanan pertamanya sebagai sopir bus pariwisata dengan rombongan siswa SMP. Meskipun rasa cemas menyelimuti hatinya, ia berusaha untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Sebelum berangkat, Ricky berkumpul dengan rombongan siswa dan guru pendamping. Mereka tampak ceria dan antusias, siap menjelajahi tempat-tempat baru. Ricky merasa sedikit lega melihat semangat mereka. Dia mengingat betapa pentingnya perjalanan ini bagi anak-anak dan bertekad untuk menjaga keselamatan mereka. Sebagai bus berangkat, Ricky mengemudikan kendaraan dengan hati-hati. Suara tawa dan canda anak-anak mengisi kabin bus, menciptakan suasana yang hangat. Namun, saat bus melintasi jalan sepi di pinggiran kota, suasana itu mulai berubah. Ricky merasakan ketegangan yang aneh. Suara tangisan yang pernah dia dengar sebelumnya kembali menghantuinya, kini lebih jelas dan mendesak. Mendengar suara itu, Ricky merasa jantungnya berdegup kencang. Dia melirik ke belakang, melihat wajah-wajah polos siswa yang penuh kegembiraan, tetapi dia juga melihat beberapa dari mereka tampak gelisah. Ricky berusaha untuk tidak panik dan berusaha mengalihkan perhatian mereka. Siapa yang mau bernyanyi? Tanyanya dengan suara ceria, berharap dapat mengangkat suasana. Namun, meskipun dia berusaha untuk tetap santai, suara tangisan itu semakin mendalam dan membuatnya merasa tidak nyaman. Ricky berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi saat bus melintasi area yang lebih sepi, suara itu menjadi semakin jelas. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Saat Ricky berusaha mengendalikan ketakutannya, dia menerima pesan singkat dari Pak Bejo yang memintanya untuk mempercepat perjalanan. Segera lakukan ritual sebelum sampai ke tujuan, begitu bunyi pesan itu. Ricky merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak ingin melakukan apa yang diperintahkan, tetapi dia juga tidak ingin menghadapi kemarahan Pak Bejo. Ricky berusaha mengabaikan pesan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Dia tahu bahwa anak-anak di dalam bus bergantung padanya, dan dia tidak bisa membiarkan mereka berada dalam bahaya. Di tengah perjalanan, dia melihat pelang jalan menuju tempat wisata. Namun, saat dia berbelok, busnya mengalami masalah. Mesin mendengung dan tiba-tiba mati. Ricky merasa panik. Dia mencoba menyalakan mesin,
tetapi tidak berhasil. Suasana di dalam bus menjadi tegang. Anak-anak mulai bertanya-tanya, kenapa busnya berhenti, Pak? Apa yang terjadi? Ricky mencoba tetap tenang dan menjawab, tidak apa-apa, kita hanya butuh waktu sebentar. Dia keluar dari bus untuk memeriksa mesin, tetapi rasa cemas terus menggerogoti hati. Saat Ricky membuka kap mesin, dia mendengar suara tangisan lagi, kali ini lebih dekat. Dia berbalik dan melihat sosok samar di antara pepohonan yang mengelilingi jalan. Sosok itu terlihat seperti seorang anak kecil dengan wajah yang penuh luka. Ricky tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan Ricky merasa dunia sekitarnya berputar. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi ketakutan mulai menguasai dirinya. Ricky kembali ke bus dan menciptakan suasana tenang di depan anak-anak. Namun, saat ia duduk di kursi sopir, perasaannya semakin mencekam. Dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan. Ricky mengambil keputusan. Dia tidak akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang telah ditentukan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika dia mengikuti perintah Pak Bejo, itu bisa berakibat fatal. Dia memutuskan untuk mencari jalan lain menuju tempat yang aman. Dengan tekad bulat, Ricky memutar balik bus dan mencari jalan alternatif. Dalam perjalanan, dia berusaha menenangkan anak-anak, tetapi ketegangan di dalam bus semakin meningkat. Ricky berdoa agar mereka segera menemukan jalan keluar dari situasi ini. Setelah beberapa saat mencari jalan, mereka akhirnya menemukan jalan yang lebih ramai dengan kendaraan. Namun, saat Ricky merasa sedikit lega, dia menerima telepon dari Pak Bejo. Ricky, kenapa kamu tidak mengikuti rute yang sudah ditentukan? Kamu tahu apa konsekuensinya, kan? Suara Pak Bejo terdengar mengancam. Ricky merasakan jantungnya berdegup kencang. Maaf, Pak, bus kami mengalami masalah, dan saya mencari jalan lain untuk memastikan keselamatan anak-anak, jawabnya dengan suara bergetar. Kamu harus kembali ke jalur semula, atau kamu akan menyesal, kata Pak Bejo sebelum menutup telepon. Ketika Ricky menutup telepon, rasa panik kembali melanda. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali ke jalur semula. Dia tidak ingin menjadi bagian dari rencana jahat yang bisa membahayakan anak-anak. Namun, saat dia melirik ke belakang, dia melihat beberapa siswa mulai merasa gelisah dan berbisik satu sama lain. Ricky berusaha untuk tetap tenang, tetapi suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, seolah-olah anak-anak tersebut menjadi sasaran dari sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Dalam ketegangan yang meningkat, Ricky mulai merasa tidak berdaya. Malam mulai turun, dan saat gelap menyelimuti jalan, Ricky mendapati dirinya berada di persimpangan. Dia harus memilih antara kembali ke jalur semula yang dipenuhi ancaman atau melanjutkan pencarian jalan aman yang bisa menuntun mereka keluar dari kegelapan. Dalam hati, Ricky berdoa agar keputusan yang diambilnya tidak membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Kematian yang menyisakan penyesalan. Setelah berjuang melawan ketakutan dan ancaman yang mengintai, Ricky akhirnya berhasil membawa busnya ke tempat yang sedikit lebih aman. Dia berhenti di sebuah area parkir yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan lebat, jauh dari jalan utama. Dengan hati yang berdebar, Ricky menghidupkan mesin dan mematikan lampu bus. Dia ingin memberikan ketenangan bagi anak-anak yang masih merasa cemas. Ketika Ricky menoleh ke belakang, dia melihat wajah-wajah bingung dan khawatir dari para siswa. Beberapa dari mereka berbisik, sementara yang lain menatap Ricky dengan tatapan penuh harapan. Pak, apakah kita sudah sampai? Tanya salah satu siswa dengan suara lembut. Ricky berusaha tersenyum meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Kita hanya istirahat sebentar. Setelah ini, kita akan melanjutkan perjalanan, ujarnya dengan suara tenang. Ricky keluar dari bus untuk mengambil napas segar dan berpikir. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Suara tangisan yang terus mengikutinya semakin membuatnya merasa tertekan. Dalam kepanikan, dia berusaha mencari cara untuk menghubungi Pak Agustian atau teman-teman sopir lainnya untuk meminta saran.
Namun, saat dia berbalik ke arah bus, Ricky merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan pepohonan. Dengan cepat, dia menuju bus dan memeriksa anak-anak. "Semua baik-baik saja?" tanyanya. Mereka mengangguk, tetapi Ricky bisa melihat ketakutan di mata mereka. Setelah beberapa menit, Ricky mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke jalan utama. Namun, sebelum dia bisa memulai mesin, teleponnya berdering. Ricky melihat nama Pak Bejo muncul di layar, dan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. "Ricky, kamu harus menyelesaikan tugasmu. Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat berat," suara Pak Bejo terdengar mengancam. Ricky merasa terjebak antara kewajiban dan moralitasnya. "Tapi Pak, saya sudah berusaha menjaga keselamatan anak-anak. Saya tidak bisa melakukannya," jawab Ricky dengan suara bergetar. "Jangan membuatku marah, Ricky. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jika tidak, kamu akan menyesal seumur hidupmu," kata Pak Bejo dan menutup telepon. Ricky merasa seakan-akan dunia di sekelilingnya runtuh. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sangat sulit. Dia duduk di kursi sopir, meraba-raba kemudi bus, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan anak-anak, di sisi lain, ia merasa tertekan oleh ancaman Pak Bejo. Dalam pelukan ketakutan, Ricky mulai mengemudikan bus perlahan-lahan ke arah jalan yang ditunjukkan oleh Pak Bejo. Saat bus melaju, suasana di dalam bus semakin tegang. Ricky merasakan kehadiran yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di luar. Suara tangisan yang sebelumnya dia dengar kini berubah menjadi jeritan yang menusuk hati. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi jari-jarinya menggenggam kemudi dengan erat. Di tengah perjalanan, Ricky melihat sosok samar di tepi jalan. Itu adalah seorang anak kecil dengan wajah penuh luka, seolah meminta bantuan. Ricky terkejut dan mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Namun, saat dia menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya, dan dia merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Beberapa jam setelah perjalanan yang menegangkan, Ricky akhirnya tiba di lokasi tujuan. Kegembiraan siswa-siswa yang sudah lama ditunggu-tunggu terasa berkurang ketika mereka melihat wajah Ricky yang tampak cemas. Ricky berusaha memberikan semangat kepada anak-anak, tetapi hatinya masih berdebar-debar. Setelah menurunkan siswa-siswa, Ricky berusaha menghubungi Pak Agustian untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situasi yang sebenarnya. Namun, saat dia menunggu, berita mengejutkan datang dari Dimas, teman Ricky yang juga seorang sopir bus. "Ricky, kamu sudah dengar tentang Pak Bejo?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Ricky merasakan jantungnya berhenti sejenak. "Apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Dia jatuh sakit mendadak dan sekarang terbaring di rumah sakit. Dengar-dengar kondisinya sangat parah. "Ada yang bilang dia mungkin tidak akan bertahan," jawab Dimas. Ricky merasa lega sekaligus terkejut. Meskipun dia tidak ingin merayakan kematian seseorang, dia juga tidak bisa menafikan bahwa ancaman yang selama ini menghantuinya kini terasa lebih ringan. Namun, saat dia menyadari bahwa Pak Bejo mungkin akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya, rasa bersalah mulai menyergap hatinya. Ketika berita tentang kematian Pak Bejo menyebar, Ricky berusaha untuk tetap tenang. Dia tidak ingin anak-anak atau rekan-rekannya mengetahui bahwa dia merasa lega. Dia merasa bingung antara rasa syukur dan penyesalan. Dalam hati, dia tahu bahwa meskipun Pak Bejo adalah orang yang menakutkan, dia juga adalah bagian dari kehidupannya yang rumit. Beberapa hari setelah kematian Pak Bejo, Ricky dan rekan-rekannya berkumpul untuk membahas masa depan perusahaan. Diskusi itu dipenuhi dengan ketegangan dan rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Ricky merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan untuk melangkah maju. Dengan berat hati, Ricky dan teman-teman sopir yang lain memutuskan untuk keluar dari perusahaan bus pariwisata tersebut. Mereka tidak ingin lagi terlibat dalam permainan gelap yang membuat mereka merasa tertekan dan tidak aman. Ricky merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat,
meskipun jalan ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Kebangkitan dari kegelapan. Setelah keputusan sulit untuk meninggalkan perusahaan bus pariwisata, Ricky merasa ada angin segar yang berhembus ke dalam hidupnya. Meskipun masa depan masih terasa samar, ia bertekad untuk memulai lembaran baru bersama keluarganya. Keluarga adalah hal terpenting baginya, dan ia ingin memastikan bahwa mereka tidak lagi terjebak dalam kegelapan yang pernah mengancam hidup mereka. Setelah keluar dari perusahaan, Ricky berusaha mencari pekerjaan baru. Ia mulai kembali menjajakan cilok yang pernah ia lakukan saat kehilangan pekerjaan sebagai sopir bus kota. Meski terasa jauh dari harapan sebelumnya, Ricky menyadari bahwa pekerjaan kecil ini memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dan mengingatkan dia akan nilai sederhana dari kehidupan. Hari-hari berlalu, dan meskipun penjualannya tidak seberapa, Ricky merasa lebih tenang. Ia menikmati momen-momen kecil saat bermain dengan putrinya, Nia, dan berbagi cerita dengan Rina. Namun, bayang-bayang masa lalu tetap menghantuinya. Suara tangisan yang pernah ia dengar masih kadang-kadang terngiang di telinganya, dan kenyataan tentang apa yang terjadi selama menjabat sebagai sopir bus pariwisata terus membayangi pikirannya. Suatu malam, saat Ricky sedang duduk di beranda rumah, ia menerima telepon dari Dimas. "Ricky, kamu harus tahu sesuatu yang penting," suara Dimas terdengar tegang. "Ada yang bilang bahwa Pak Bejo tidak meninggal secara wajar. Beberapa orang di perusahaan mengatakan bahwa dia terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap, dan itu mungkin menjadi penyebab kematiannya." Ricky merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan hati berdebar. Dimas menjelaskan bahwa ada rumor tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh Pak Bejo dan beberapa sopir lainnya. Dimas menyebutkan bahwa mereka percaya bahwa jiwa-jiwa yang terlibat dalam ritual tersebut dapat kembali untuk menuntut balas jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Perasaan cemas semakin menggelayuti Ricky. Dia ingat semua peristiwa aneh yang terjadi saat bekerja di perusahaan bus pariwisata. Dia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Dalam keadaan bingung, Ricky merasakan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Keesokan harinya, Ricky memutuskan untuk pergi ke tempat yang pernah menjadi lokasi perjalanan mereka. Ia ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk memberi kedamaian pada jiwa-jiwa yang mungkin terjebak di situ. Dengan hati yang berat, ia mengemudikan sepeda motornya menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, suasana terasa mencekam. Ricky merasakan hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Dia ingat dengan jelas saat membawa rombongan siswa ke lokasi yang sama. Rasa bersalah menyergapnya, dan dia merasa tertekan oleh perasaan bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ricky berjalan menyusuri jalan setapak yang pernah dilalui. Di tepi jalan, dia menemukan tempat di mana busnya pernah berhenti. Dia mengingat sosok anak kecil yang pernah dilihatnya dan suara tangisan yang terus menghantuinya. Dengan tekad, Ricky memutuskan untuk melakukan ritual kecil sebagai bentuk permohonan maaf kepada jiwa-jiwa yang mungkin masih terjebak. Dia mengumpulkan beberapa bunga liar yang tumbuh di sekitar dan menaruhnya di tanah. Ricky berdoa dengan tulus, meminta ampunan dan berharap agar semua jiwa yang terlibat dalam kejadian buruk itu mendapatkan kedamaian. "Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kegelapan itu," ujarnya dengan suara bergetar. Setelah selesai, Ricky merasa ada yang berbeda. Suasana di sekelilingnya tampak lebih tenang, dan dia merasakan beban yang sedikit terangkat dari hatinya. Mungkin, dengan melakukan ini, dia telah melakukan sesuatu yang benar. Dia ingin percaya bahwa dengan pengakuan dan permohonan maaf, dia bisa mengakhiri siklus ketakutan dan penyesalan yang telah mengikutinya. Namun, saat Ricky bersiap untuk pulang, dia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. "Ricky!" Suara itu membuatnya terkejut. Dia berbalik dan melihat sosok samar berdiri di antara pepohonan. Itu adalah sosok anak kecil yang pernah dilihatnya sebelumnya, tetapi kali ini, sosok itu tampak lebih jelas dan tidak menakutkan. "Terima kasih," kata sosok itu dengan suara lembut.
Ricky merasa haru dan lega. Dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa jiwa anak tersebut akhirnya mendapatkan kedamaian. Rasa bersalah yang selama ini menghantuinya mulai memudar. Setelah kejadian itu, Ricky kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang positif. Dia berkomitmen untuk tidak lagi terlibat dalam hal-hal yang gelap dan memilih jalan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Dari hari itu, Ricky mulai membangun kembali hidupnya dengan semangat baru. Dia berusaha untuk lebih terlibat dalam komunitas, membantu anak-anak di lingkungan sekitar, dan berbagi pengalaman hidupnya dengan orang lain. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan seperti yang pernah ia alami. Cerita berakhir dengan Ricky yang kini telah menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa meskipun perjalanan menuju kebangkitan tidak mudah, dengan tekad dan niat baik, seseorang bisa bangkit dari kegelapan dan menemukan cahaya baru. Dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu ingat akan pelajaran yang didapat dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.